Oke. Jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Spy X Family. Dan kali ini tuh sendiri masih mengenai isi dari episode ke-8 pada musim ketiganya. Spoiler ya, tentu aja video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi setelah ketegangan yang terjadi di episode sebelumnya ya, dan pertolongan sudah mulai datang untuk menyelamatkan Anya dan yang lainnya, pada episode ke-8 nantinya, kita bakal melihat bagaimana Anya akan mulai kembali berulah untuk menyelamatkan teman-temannya. Di mana episode ke-45 atau episode ke-8 kali ini akan berjudul Taklukan Pembajak Bus. Ya, di dalam bus sekolah yang dibajak tersebut, ternyata para penjahat tidak sepenuhnya jahat. Mereka masih memberikan keringanan kepada murid-murid dari Akademi Hayden, di mana ketua Red Circus berkata, kalau ada yang mau ke toilet, silakan angkat tangan dan sebutkan namanya. Di mana perintah itu keluar setelah ketua dari Red Circus ini melihat banyaknya anak yang gelisah menahan buang air mereka. Dan benar saja, Elman yang sudah tidak tahan akhirnya mengangkat tangannya dan meminta izin untuk ke toilet. Dimana bukannya dibawa ke toilet, Elman malah dibawa keluar bus dan buang air di pinggir jalan. Sambil dijaga oleh ketua dari pembajak tersebut. Ya, Elman sempat berkata kalau hal ini sangat memalukan. Namun sang pembajak berkata kalau Elman harusnya lebih banyak berterima kasih kepada kedua orang tuanya selama ini. Nah, di sisi lain, orang tua Becky dan pengasuhnya tiba di lokasi dan langsung dicegat oleh tim anti-teror kepolisian Ostania. Ya, bersamaan dengan hal itu, kepala sekolah Henderson juga telah tiba di tempat kejadian. Di mana dari sudut pandang kepolisian Ostania, keadaan di dalam bus masih belum ada perubahan. Sampai saat memasuki senja, ketua pembajak bis tersebut akhirnya keluar dan meminta pihak kepolisian memberikan konfirmasi mereka atas tuntutan para penjahat tersebut. Namun kepolisian Ostania menjawab kalau butuh waktu untuk mengurus administrasi pembebasan para narapidana. Jadi para penjahat tersebut harus menunggu lebih lama lagi. Ya, terlebih lagi di sini pihak kepolisian Ostania juga meminta pertukaran sandera. Di mana kepolisian Ostania ingin memastikan keadaan dari murid-murid yang ada di dalam bis. Dan penjahat tersebut pun akhirnya setuju. Ya, di sini yang pergi untuk menggantikan salah satu murid yang terkena penyakit mah adalah kepala sekolah Henderson itu sendiri. Ia berkata kalau murid-murid itu adalah tanggung jawabnya dan dia akhirnya masuk ke dalam bis. Dan saat sampai di dalam bis, Pak Henderson meminta anak-anak tersebut untuk tetap tenang. Pak Henderson juga memberikan snack ringan kepada anak-anak tersebut untuk mereka makan sambil menunggu waktu sampai mereka akhirnya dibebaskan nantinya. Di mana Anya yang sudah lapar dari tadi langsung memakannya dengan tenang dan itu membuat Pak Henderson kagum dengan keteguhan mentalnya si Anya. Dan di saat yang bersamaan juga, ketua penjahat yang melihat anak-anak tersebut makan dengan lahapnya membuat Pak Henderson bertanya, apakah dia memiliki anak? Dan penjahat itu menjawab, dulu ada. Dan dia telah dibunuh oleh pemerintah. Ya, dari sini kilas balik dari ketua Red Circus ini pun dimulai. Di mana dulu, Red Circus adalah sebuah kelompok organisasi mahasiswa yang melawan kebijakan pemerintah dengan melakukan demo. Namun sayangnya, demo tersebut menghasilkan korban jiwa. Yang salah satunya itu adalah anak dari ketua Red Circus itu sendiri. Ya, beberapa tahun yang lalu, gadis yang bernama Bidi sudah diperingatkan untuk tidak ikut-ikutan dalam kegiatan mahasiswa yang suka membuat demo. Namun Bidi berkata kalau keadilan harus ditegakkan dan Bidi tidak takut mati demi hal yang dia yakini. Dan benar saja, tak lama kemudian Bidi ditemukan meninggal dunia akibat aksi demo tersebut. Di mana teman Billy yang kini menjadi penjahat dan ketua Red Circus juga mengatakan kalau pihak organisasi SSS telah mengawasi Billy dan menyarankan Billy untuk kabur ke luar negeri. Ya, dari sini Billy memilih rencana untuk membawa semua anggota Red Circus dan dirinya pergi jauh dari Ostania dengan membajak bis sekolah Akademi Hayden. Di mana masa lalu itu juga hanya lihat ya dari pikirannya si Billy yang membuat Anya sedikit berempati. Namun sebelum semuanya selesai, pihak kepolisian sudah mengumumkan kalau anggota lain dari kelompok Red Circus sudah diamankan. Dan itu membuat penjahat di dalam bis menjadi panik. Ditambah lagi, tim penyerbu sudah mulai mendekati bus tersebut dan siap untuk menyerang apapun resikonya. Ya, Anya yang menyadari kalau situasinya akan jadi lebih berbahaya, akhirnya memutuskan untuk bergerak. Sementara itu, di rumah kediaman Horger Family, Yor yang gelisah akhirnya menelepon salah satu wali murid dan menanyakan apakah anaknya sudah pulang atau belum. Dan karena semua anak sudah pulang dari tadi, Yor pun bertanya-tanya kenapa Anya masih belum pulang.
Dan ketika kabar mengenai kegiatan pariwisata itu dibatalkan, Yor pun dengan cepat berlari keluar rumah dan mencari lokasi di mana Anya berada. Nah, kembali lagi ke dalam bis, Anya mencoba untuk mengulur waktu dengan berkata kalau dia ingin makan lagi. Dia masih lapar. Ya, melihat sikap Anya yang bebal, Billy berencana untuk mengeluarkan Anya dari bis. Namun Anya masih bebal tidak ingin turun ataupun meninggalkan teman-temannya. Dan saat Anya ditanya kenapa ia masih bersikeras untuk tidak mau turun, Anya pun menjawab kalau semua demi masa depan yang cerah. Masa depan di mana anak-anak tidak bersedih. Di mana pernyataan itu membuat Billy teringat lagi kembali dengan anaknya yang bernama Bidi. Dan dia sadar kalau apa yang dia lakukan itu adalah salah. Dia membahayakan anak-anak tak berdosa yang seharusnya menjadi masa depan dari Ostania itu sendiri dan membawa mereka ke dalam gelapnya balas dendamnya. Dan karena itulah ia akhirnya menyerah. Dia mengambil senjata rekannya lalu keluar sambil menyerahkan diri. Dan karena panik, salah satu rekannya Billy menyalakan mesin bus dan berniat kabur dengan bis tersebut, namun berhasil ditahan oleh pihak kepolisian Ostania. Lalu dia pun berencana kabur sambil menyanderanya, tapi sayangnya di sini tindakan itu berhasil digagalkan oleh pelayan dari Becky yang ternyata juga jago dalam hal bela diri. Dan dengan begitu, proses pembajakan bis Akademi Hayden pun berhasil digagalkan. Nah, di sini semua orang tua datang ya untuk menjemput anak-anaknya yang akhirnya bebas gitu kan. Dan hanya Anya dan Damian yang kelihatannya tidak dijemput, dimana Anya yang sadar kalau Damian bersedih. Dia pun mencoba untuk menghibur Damian dengan berkata kalau Anya mau main ke rumah orang tua Damian. Tapi Damian menolak. Damian berkata kalau itu percuma, orang tuanya tidak akan pernah ada di rumah. Namun siapa sangka ibu Damian muncul dan langsung memeluk Damian. Ibu Damian khawatir kalau Damian kenapa-kenapa, karena jika itu terjadi, hal buruk akan menimpanya karena ulah dari suaminya. Dan tak lama kemudian, Yor pun juga tiba di lokasi dan memeluk Anya langsung. Di sini, Anya mulai menangis ketakutan dan merengek di hadapan si Yor. Ya, melihat hal itu, kepala sekolah Anderson merasa lega karena Anya ternyata bisa juga bersikap seperti anak seusianya. Oh ya, di sini ternyata Lloyd juga hadir ya dengan menyamar sebagai salah satu dari pasukan sergap anti teror Ostania. Namun karena Lloyd memakai seragam full armor, maka Yor tidak bisa menyadarinya. Dimana semua hal di atas harusnya ya bisa kembali lagi kita lihat pada adaptasi untuk episode ke-45 ataupun episode ke-8 dari musim ketiganya Spy X Family yang bakal kembali hadir nanti pada tanggal 22 November 2025 hari Sabtu malam Minggu. Nontonnya di mana? Ya tentu aja nontonnya itu di aplikasi Beastation lah gitu kan. Tempat nonton anime kesayangan kita semua walaupun ya rada-rada premium sih. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dimana jika ada yang salah aku minta maaf dan ya sampai jumpa di pembahasan video yang lainnya. Jenny.